Baik, Assalamualaikum Mitra Bisnis. Kembali bertemu dengan saya Hamri Gusman di channel YouTube Inspiration TV dalam rangka wawancara pengusaha untuk serial buku Inspirasi 50 Pengusaha Sukses. Hari ini kita masih dalam kondisi pandemi Corona. Hari ini wawancara tanggal 9 Juni 2020. Dan kita masih belajar dari banyak pengusaha yang dalam situasi pandemi Corona ini bisnisnya bisa survive, syukur-syukur bisa meningkat. Wah, itu yang bisa menjadi solusi bagi bangsa ini agar kita tidak terjebak dalam paradigma stereotip bahwa, waduh, nilai corona serba susah, bisnis susah, kerja susah, apa-apa susah. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya kita menyalahkan pemerintah, menyalahkan pihak lain. Semuanya salah, pokoknya kita yang benar. Nah, daripada kita menyalahkan pandemi yang memang sudah menjadi ketentuan cobaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, lebih baik kita belajar dari para pengusaha yang bisnisnya terbukti survive. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mewawancara seorang pengusaha yang luar biasa. Karena apa? Karena bisnisnya bisa bertahan dan justru meningkat, ya. Dan juga bisnisnya sangat relevan terhadap peningkatan imunitas tubuh kita dalam menghadapi jahatnya virus corona ini. Nah, langsung kita sapa saja Bapak Kabul Pamuji. Assalamualaikum Pak Kabul. Waalaikumsalam Pak, selamat pagi. Ya, sehat ya Pak Kabul? Sehat, alhamdulillah Pak. Baik, nah Pak Kabul, ini mitra bisnis kita di seluruh Indonesia sepertinya udah nggak sabar. Sudah pengen tahu sebenarnya Pak Kabul ini bisnis apa? Kok bisa survive di tengah corona ini? Monggo Pak. Ya, untuk saya saat ini menjalankan bisnis pertanian dengan komoditas yang paling utama kita adalah melon, kemudian ada tomat cherry, kemudian ada western lettuce, ya. Itu untuk produksi salad kita. Nah, semua agro yang kita jalankan, kita menggunakan dengan sistem hidroponik. Kira-kira nih Pak, dari Bapak perjalanan dari 2015 sampai saat ini kira-kira titik poin Bapak bisa melejitnya, itu apakah karena bukan saat pandemi ini saja menurut saya, tapi kapan Pak saat melejitnya? Apakah karena Bapak sudah menemukan pasar yang cocok atau produk yang cocok atau gimana Pak? Jadi gini Pak, saya cerita dulu satu ya. Sebenarnya hidroponik itu mulai tahun 2015 itu di Indonesia itu sudah berkembang. Informasi sudah berkeliweran dan banyak yang sudah jago-jago juga menanam. Nah, kesalahan yang utama adalah mereka berhenti di situ Pak. Itu, mereka berhenti di situ karena sudah membuat tembok tinggi dulu di depan mereka untuk melangkah lebih lanjut. Saya contohkan, ya. Sebenarnya mereka sudah menanam, sudah belajar tentang hidroponik. Bagaimana mereka mencari informasi dengan hidroponik itu dengan effort yang tinggi, datang ke tempat kota lain untuk belajar, mencari mentor segala macam sudah. Ilmunya sudah mereka dapat, tapi mereka tidak menyukai marketingnya, Pak.
proses selanjutnya menjual. Oh. Jadi mereka selalu sudah memberi tembok dulu bahwa marketing itu susah. Ya kan? Nah, padahal waktu mereka belajar hidroponik itu lebih susah sebenarnya. Gitu kan? Tapi pada saat marketing mereka sudah harus menjual produknya, mereka sudah memberi tembok yang tinggi, contohnya dengan informasi bahwa oh di supermarket bayarnya lama, oh di supermarket masukinnya barang susah, dan segala-segala yang susah itu tadi dibentuk menjadi suatu tembok yang tinggi. Padahal sebenarnya tidak ada isu sama sekali. Selama produk kita berkualitas, selama kita punya sustainable, selama kita bisa kirim dengan baik, toko itu malah berharap banyak. Gitu. Dan padahal kita paham semua bahwa dengan hidroponik, karena di situ adalah pertanian yang ditambahkan teknologi, pasti kualitasnya lebih bagus dengan sesuatu yang tidak ditambahkan teknologi. Logika kan seperti itu. Ya. Nah, contohnya saya bergerak di melon. Itu karena saya tinggal di Semarang, berarti kan lahan yang ada itu adalah lahan yang dengan ketinggian dari permukaan laut rendah. Ya. Kemudian produk-produk komoditas ini contohnya seperti tomat, paprika, sayur itu harus ditanam di dataran tinggi. Nah, di situ saya sempat confuse juga untuk mengembangkan komoditas. Kemudian melon. Melon saya tanya di petani, sekilo berapa sih Pak? Oh, melon di petani itu sekilo hanya 9.000, 10.000. Saya hitung balik. Bagaimana dalam bisnis saya menghitung return of investment dan payback periodnya, nggak pernah masuk. Tapi kemudian saya bilang, kok nyalain harganya untuk saya berhenti untuk mengusahakan lahan ini. Tapi coba kalau saya berpikir, bagaimana sih menemukan produk yang diterima dengan harga yang premium? Kalau harganya premium, berarti saya bisa mengembalikan investasi saya plus keuntungan. Nah, logika saya di situ. Tapi bagaimana? Melon itu apa? Nah, di situ saya pernah mendengar banyak hal bahwa tidak ada melon itu manis. Gitu kan? Kemudian tidak ada orang yang memahami passion melon bahwa melon itu punya visual yang bagus, nettingnya seperti ini, dengan kerapatan seperti ini ya Pak ya. Yang cantik seperti ini, kemudian memahami teksturnya, manisnya seberapa. Nah, itu yang saya lawan. Kemudian saya mencoba mencari satu varietas melon yang dari semua sisi itu masuk, kemudian kita tanam, kemudian saya edukasi customer-nya. Nah, ya. Ini mitra bisnis wawancara saya yang luar biasa. Ya, saya hari ini belajar banyak. Jadi dalam suatu bisnis ini yang terpenting itu bukan apa yang kita jual, tapi sedalam apa kita bisa bermain secara profesional, secara detail. Kita pegang teguh prinsip 4P, Flash, Price, Product, Promotion, ya Pak Kabul ya? Betul sekali. Dan hari ini kita sudah belajar dari Pak Kabul bahwa apapun yang menjadi bidang usaha kita, ini harus kita selami dahulu, harus kita pelajari ilmunya secara detail, harus kita kuasai dulu prosesnya dari hulu sampai hilir, sehingga kita bisa mengalokasikan waktu, tenaga, biaya tidak sia-sia, dan akhirnya kita bisa mendapatkan pangsa pasar yang cocok untuk produk kita. Nah, semoga hari ini Anda semua yang menonton, menyaksikan tayangan ini bisa terinspirasi, dan untuk kisah selanjutnya silakan nanti bisa dibaca di buku Inspirasi 50 Pengusaha Sukses, dan jangan lupa nanti join di seminar bisnis kita yang akan kita buka Januari 2021. Nanti Pak Kabul ada juga dan bisa bicara lebih detail lagi ya Pak ya? Ya. Nanti kita bisa sambil di farm hill-nya Pak, di perkebunannya Pak, jadi biar mitra bisnis melihat langsung. Waduh ya. Jadi saya yakin kalau nanti Anda melihat kebunnya Pak Kabul, waduh, nanti bisa banjir Pak yang pengen bermitra dengan Pak Kabul ini Pak. Alhamdulillah. Saya udah nggak tahan ini, pengen segera main ke tempatnya Pak Kabul ya. Kita doakan semoga pandemi corona ini bisa segera selesai agar
aktivitas kita semakin lancar. Ya. Baik Pak Kabul, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Semoga bisnisnya makin lancar dan Bapak bisa memberikan manfaat untuk masyarakat banyak, Pak. Karena luar biasa nih. Kehadiran Pak Kabul ini sangat dibutuhkan bangsa dan negara, terutama di situasi saat seperti ini. Baik mitra bisnis, sampai bertemu lagi di wawancara berikutnya. Jangan lupa simak kisah selengkapnya di buku Inspirasi 50 Pengusaha Sukses. Saya Hamri Gusman, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.